Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfa Evans Ramadan dari Prodi Manajemen kelas 1B dengan NPM 2505101121. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pasar oligopoli beserta ciri-cirinya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu oligopoli, tentunya kita juga harus mengetahui apa itu pasar. Pasar tersendiri merupakan suatu tempat atau mekanisme yang terdapat penjual dan pembeli di dalamnya yang melaksanakan transaksi jual beli terhadap barang ataupun jasa. Kemudian apa itu oligopoli? Oligopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani. Oligo yang berarti beberapa dan juga poli yang berarti penjual. Oligopoli merupakan beberapa penjual. Jika digabungkan dengan kata pasar, pasar oligopoli merupakan pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual. Kemudian secara umum juga pasar oligopoli dapat dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena hanya terdapat beberapa penjual atau bisa dikatakan pesaing-pesaingnya yang sedikit. Beda halnya dengan pasar persaingan sempurna yang memiliki banyak pesaing. Kemudian kita alihkan kepada ciri-ciri daripada pasar oligopoli. Nah, ciri-ciri daripada pasar oligopoli tentunya sama halnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yakni jumlah perusahaannya yang sedikit. Jumlah perusahaannya biasanya terdapat 2 perusahaan hingga 10. Apabila melebihi 10 perusahaan itu tidak bisa dikatakan pasar oligopoli. Kemudian yang kedua, produk terdiferensiasi atau homogen. Nah, beberapa perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli biasanya menghasilkan produk yang bersifat terdiferensiasi sehingga akan memudahkan konsumen atau pembeli dalam memilih merek. Kemudian juga dapat bersifat homogen, produknya dapat serupa ataupun sama. Kita contohkan pada perusahaan HP, Oppo dan juga Vivo. Mereka berdua memiliki produk yang sama namun dengan merek yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga merupakan saling ketergantungan. Nah, beberapa perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli tentunya harus mempertimbangkan tindakan atau reaksi terhadap strategi yang akan dilakukan. Karena ketika terjadi satu perusahaan saja yang melakukan keputusan atau melaksanakan keputusan, tentunya akan berdampak signifikan pada perusahaan yang lainnya. Kemudian yang keempat merupakan perilaku yang strategis. Nah, biasanya beberapa perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli cenderung melaksanakan strategi yang kompleks dan juga strategis. Contohnya dalam iklan, inovasi, fitur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir merupakan penghalang masuk yang tinggi bagi produsen yang baru. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena akses-akses yang terdapat dalam pasar oligopoli tentunya sudah dipegang atau sudah dikuasai oleh pemain-pemain lama atau produsen yang sudah lama berkecimpung dalam pasar oligopoli ini. Kemudian juga membutuhkan modal yang sangat besar. Modal yang sangat besar ini untuk menghasilkan produk dan juga mengenalkan produk kepada seluruh penjuru dalam negeri. Kemudian juga yang kedua, akses tadi seperti yang saya sebutkan, akses kepada distribusi sangat terbatas karena distribusi sudah dikuasai oleh pemain lama tadi. Nah, kemudian juga harus memiliki inovasi yang tinggi untuk menghasilkan produk yang unik atau produk yang berbeda dengan produsen yang lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pasar oligopoli beserta ciri-cirinya. Nah, menurut saya dalam pasar oligopoli ini yang sangat unik ini, ketika terdapat strategi iklan. Mengapa demikian? Karena beberapa perusahaan tentunya akan saling menunjukkan kualitas dalam produknya mengenai iklan tersebut. Kemudian dapat menarik daya untuk membeli pada konsumen dan juga daya ketertarikan yang sangat tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kartika Zahra dengan NPM 2505101031. Setelah tadi saudara Nathan memaparkan materi kedua, mari kita masuk ke sesi saya, yaitu materi ketiga. Di sini saya akan membahas mengapa pasar oligopoli sulit untuk dimasuki. Di sini ada 3 alasan utamanya, yaitu masalah skala ekonomi. Biasanya pemain lama atau merek lama cenderung sudah mempunyai pabrik besar yang mana mereka produksi barang yang cukup banyak, sehingga produk per barang tuh modalnya relatif murah. Sedangkan untuk pemain baru atau merek baru tuh harus mempunyai modal yang cukup banyak untuk membangun pabrik yang besar, untuk mencetak produk yang sama banyaknya dan menjual produk semurah merek lama atau harga lama, merek lama gitu. Yang kedua ada loyalitas merek atau nama besar. Di sini biasanya konsumen sudah percaya terhadap merek yang sudah ada atau yang biasanya ia beli, seperti itu. Nah, di sini untuk contoh loyalitas merek, saya ngambil dari merek Indomie dan mie sedap. Di sini mie Indomie rilis pada tahun 19-an dan mie sedap rilis pada tahun 2003. Jelas perbedaan jangka waktunya cukup jauh, yang mana mie Indomie itu sudah terbiasa untuk seleranya orang Indonesia, sedangkan mie sedap harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk iklan dan promo-promo yang sangat besar, yang mana itu dilakukan secara bertahun-tahun agar konsumen tuh ingin mencoba, ternyuh hatinya untuk mencoba. Seperti kita juga kalau bisa lihat iklan yang terus-terusan muncul di FYP kita atau di manalah kita lihatnya, pasti kayak pengen gitu, lama-lama pengen coba deh, pengen beli. Nah, seperti itu, supaya konsumen tuh tergiur, ingin mencoba rasa baru, seperti itu. Di sini juga ada materi ketiga, ada masalah akses jalur distribusi. Biasanya bukan agen ya, tapi toko-toko tuh biasanya sudah menyediakan, sudah pasti membeli produk Indomie, seperti itu. Kalau kalian ke pelosok-pelosok, ke warung pelosok, pasti ada merek Indomie tersebut dibandingkan dengan merek-merek yang baru, pasti jarang banget ditemukan, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nathan Sama dengan NPM 25051011142. Setelah kita tadi membahas tentang apa itu pasar oligopoli dan apa ciri-ciri pasar oligopoli, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perusahaan yang termasuk pasar oligopoli. Yang pertama itu ada operator seluler. Operator seluler adalah perusahaan yang menyediakan layanan komunikasi seperti SMS, telepon, dan internet. Fungsi utama operator seluler adalah menghubungkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Operator seluler termasuk dalam pasar oligopoli karena hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, yakni ada Telkomsel, Axel Axiata, Indosat Orido, dan Smartfren. Karena jumlah perusahaannya sedikit, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi, terutama dalam penentuan harga, kualitas jaringan, dan layanan internet yang diberikan kepada konsumen. Dan yang kedua adalah industri otomotif. Industri otomotif adalah industri yang memproduksi kendaraan seperti mobil,
dan sepeda motor. Fungsi utama industri otomotif adalah menyediakan alat transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Industri otomotif termasuk pasar oligopoli karena hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar antara lain yaitu Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu. Karena jumlah perusahaannya terbatas, setiap perusahaan saling mempengaruhi khususnya dalam penentuan harga, kendaraan, kualitas produk, teknologi, dan fitur yang ditawarkan. Oke teman-teman, kita lanjut ke industri yang ketiga, yaitu industri maskapai penerbangan. Industri maskapai penerbangan adalah industri yang menyediakan layanan transportasi udara untuk penumpang maupun barang. Fungsi utama industri ini adalah memudahkan mobilitas jarak jauh dengan waktu yang lebih cepat. Industri maskapai penerbangan termasuk pasar oligopoli karena hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yaitu Garuda Indonesia, Lion Air Group, Air Asia Indonesia, Sriwijaya Air. Karena jumlah perusahaannya sedikit, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi terutama dalam penentuan harga, tiket, kualitas pelayanan, dan rute penerbangan. Teman-teman, kita lanjut pada industri yang terakhir, yaitu industri semen. Industri semen adalah industri yang memproduksi semen sebagai bahan utama dalam pembangunan infrastruktur. Fungsi utama industri semen adalah menyediakan bahan bangunan untuk mendukung pembangunan rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya. Industri semen termasuk pasar oligopoli karena hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, antara lain ada Semen Indonesia, Indosemen, Semen Padang, Semen Tonasa. Karena jumlah perusahaannya terbatas, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi terutama dalam penentuan harga semen, kapasitas produksi, dan kualitas produk semen tersebut. Dan teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kekurangan ataupun apapun itu mohon dimaafkan karena saya masih sama-sama belajar. Dan kita lanjut kepada pembahasan berikutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Dadah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Ramadhani dari kelompok 5. Dengan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya mengenai pasar oligopoli, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak yang berpengaruh dalam pasar oligopoli. Ada 3 poin, ada dampak terhadap ada dampak terhadap konsumen, dampak terhadap produsen, dan dampak terhadap masyarakat. Yang pertama ada dampak terhadap konsumen. Ada 2 sisi, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, konsumen akan mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dari produsen. Karena di sini persaingannya sedikit, pastinya juga produsen berlomba-lomba untuk mempertahankan kualitas atau memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumen agar konsumen tidak berpindah ke merek yang lain. Dan sisi negatifnya, jika terjadi kerjasama antara satu produsen dengan produsen lain, pastinya akan ada kenaikan harga yang dimana sebagai konsumen terkena dampaknya dengan kenaikan harga tersebut. Yang kedua, di sini ada dampak terhadap produsen. Dampak terhadap produsen di sini ada eksistensi pemain besar. Perusahaan yang sudah terkenal atau yang mahal bisa meraup keuntungan yang lebih besar atau lebih stabil karena perusahaan tersebut sudah menguasai tentang pasar tersebut dan memiliki teknologi yang lebih canggih untuk produksi barang yang lebih efisien. Dan yang kedua ada hambatan bagi pemain baru. Hambatan yang bagi pemain baru di sini pastinya bagi perusahaan baru atau perusahaan kecil akan sangat kesulitan untuk bergabung di pasar ini karena pastinya membutuhkan modal yang cukup banyak, dan untuk mengalahkan suatu perusahaan yang sudah terkenal itu agak cukup sulit karena perusahaan besar lebih mendominan. Terakhir di sini ada dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat di sini ada ketimpangan ekonomi. Struktur ini dapat memperburuk atau ketidaksetaraan ekonomi karena keuntungan berputar di perusahaan-perusahaan besar saja. Hal ini menyebabkan peluang bagi perusahaan kecil sangat terbatas dan memperkeruh kesenjangan ekonomi di masyarakat. Poin yang terakhir ada kestabilitas pasokan. Pastinya dengan kehadiran perusahaan besar sangat menjamin ketersediaan barang kebutuhan bagi masyarakat secara luas dan stabil. Karena adanya perusahaan besar, pastinya perusahaan besar memiliki pasokan yang lebih besar juga. Nah, pastinya lebih menjamin
bagi masyarakat, bagi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.